Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosalina. Pada video kali ini aku ingin membahas mengenai tujuan ilmu sosial budaya dasar. Nah, ilmu sosial budaya dasar itu memiliki tujuan yang luas dan mendalam dalam pemahaman serta analisis fenomena sosial dan budaya di dalam masyarakat manusia. Berikut ini tujuan ilmu sosial budaya dasar yang dapat dilihat di antaranya. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang masyarakat manusia. Ilmu sosial dasar bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur, dinamika, dan karakteristik manusia. Ini melibatkan penelusuran norma, nilai, dan institusi yang membentuk dasar kehidupan sosial. Nah, yang kedua, analisis perubahan dan perkembangan masyarakat. Tujuan ini untuk menganalisis perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan seperti faktor teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, yang ketiga itu ada penjelasan terhadap perilaku manusia, yang dimana ilmu sosial budaya dasar bertujuan menjelaskan perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial. Ini mencakup pemahaman terhadap pengaruh lingkungan sosial serta individu dan kelompok. Nah, yang keempat itu ada identifikasi struktur sosial. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi struktur sosial seperti kelas sosial, kelompok etnis, dan lapisan masyarakat. Melalui pemahaman ini, ilmu sosial budaya dasar dapat menggambarkan hierarki dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Yang kelima ada analisis interaksi dan komunikasi. Ilmu ini berusaha menganalisis dan memahami bagaimana interaksi dan komunikasi antar individu dan kelompok terjadi. Ini mencakup aspek verbal dan nonverbal dalam komunikasi sosial. Yang keenam ada penelitian budaya dan tradisi. Nah, sebagaimana bagian dari tujuannya, ilmu sosial budaya dasar ingin meneliti, melestarikan, dan memahami budaya serta tradisi masyarakat. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan aspek-aspek kehidupan nyata dan budaya. Nah, yang ketujuh ada pemahaman konsep, norma, dan nilai. Nah, ini ilmu yang bertujuan untuk menggali konsep-konsep norma dan nilai yang membentuk dasar bagi perilaku dan mengambil keputusan dalam masyarakat. Pemahaman ini membantu dan membentuk identifikasi identitas sosial dan moralitas. Yang ke-8 ada pengembangan wawasan antar budaya. Nah, ilmu sosial budaya dasar juga berusaha untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman antar budaya. Ini termasuk penelitian dan analisis mengenai perbedaan budaya dan cara-cara mendorong dialog yang harmonis di antara mereka. Yang ke-9, dasar bagi kebijakan sosial. Salah satu tujuan praktisnya adalah memberikan dasar pengetahuan bagi pengembangannya. Kebijakan sosial, ilmu ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk membentuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan. Yang ke-10, mendorong kritisme sosial. Tujuan akhirnya adalah mendorong kritisme sosial, yang dimana ilmu sosial budaya dasar ingin memberdayakan individu dan melihat realitas sosial secara kritis, menganalisis struktur ketidaksetaraan dan merumuskan solusi untuk perubahan sosial positif. Yang ke-11 ada kontribusi pada pengembangan pengetahuan. Ilmu sosial budaya dasar dapat berusaha memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan manusia. Ini mencakup penemuan-penemuan baru, teori-teori yang mendalam, dan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kehidupan sosial. Yang ke-12 ada pembentukan kewarganegaraan yang aktif, yang dimana ilmu sosial budaya juga memiliki tujuan untuk membentuk kewarganegaraan yang aktif. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap struktur sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia, ilmu ini berkontribusi pada keterlibatan aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu sosial budaya dasar melalui berbagai tujuannya memainkan peran sentral dalam membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia sosial. Dengan menyelidiki struktur, perilaku, dan dinamika masyarakat manusia, ilmu ini memberikan wawasan penting yang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga pada perbaikan masyarakat dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.